Shalom dan selamat pagi saudara-saudariku yang kukasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali di dalam ibadah atas talian pada minggu ini. Kita sangat mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih dan kebaikan-Nya sehingga kita dapat bertemu, beribadah bersama-sama dimanapun kita berada pada pagi hari ini. Saudara-saudariku, Tuhan beserta kamu. Saya gembira apabila mereka berkata kepada saya, "Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan." Allah itu Roh. Kemuliaan kepada Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Doa untuk kesucian bersama-sama. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu. Dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan namamu yang kudus dengan selayaknya. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bersama-sama memberikan pujian gloria kepada Tuhan. Kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah, Raja di syurga, Allah dan Bapa yang maha kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah yang menanggung dosa manusia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan sajalah yang kudus, Engkau sajalah Tuhan, Engkau sajalah yang maha tinggi, Yesus Kristus dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Haleluya, mari kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus. Mari kita mengangkat suara kita, memuji Dia, meninggikan nama-Nya. Haleluya, haleluya, amin. Glory bagimu Yesus. Haleluya. Mari kita bersuka cita di hadapan Tuhan. Kita angkat suara kita bersama-sama. Katakan angkatlah suaramu. Angkat
gembalaku. Kau gembalaku, ku takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah kelam, ku tak akan takut.
hari ini. Allah Maha Kuasa dan Kekal, oleh Roh-Mu seluruh tubuh gereja diperintah dan dikuduskan. Dengarlah doa kami bagi semua umat-Mu yang setia, supaya masing-masing dalam panggilan dan pelayanannya melayani Engkau dalam kekudusan dan kebenaran untuk kemuliaan nama-Mu melalui Yesus Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Bacaan diambil dari 2 Tawarik pasal 15 ayat 1 hingga 19. 2 Tawarik pasal 5 ayat 1. Azaria bin Oded dihinggapi roh Allah. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, "Dengarlah kepadaku, Asa dan seluruh Yehuda dan Benjamin. Tuhan beserta dengan kamu bila mana kau beserta dengan dia. Bila mana kau mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya." Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada imam dan tanpa hukum. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan, Allah orang Israel. Mereka mencarinya dan ia berkenan ditemui oleh mereka. Pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat, kerana terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, kerana Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, kerana ada upah bagi usahamu. Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Azaria bin Oded itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yudea dan Benjamin dan dari kota-kota yang disebutnya di pergunungan Efraim. Ia membaharui mezbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan. Ia mengumpulkan seluruh Yehuda dan Benjamin dan orang-orang Efraim, Manasye dan Simeon yang tinggal di antara mereka sebagai orang asing. Sebab dari Israel banyak yang menyeberang memihak kepadanya ketika mereka melihat bahwa Tuhan Allahnya beserta dengan dia. Mereka berkumpul di Yerusalem pada bulan ketiga tahun ke-15 dari pemerintahan Asa. Pada hari itu mereka mempersembahkan kepada Tuhan 700 lembu sapi dan 7,000 kambing domba dari jarahan yang mereka bawa pulang. Mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan, Allah nenek moyang mereka dengan segenap hati dan jiwa. Setiap orang, baik anak-anak atau orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan yang tidak mencari Tuhan Allah Israel harus dihukum mati. Mereka bersumpah setia kepada Tuhan dengan suara yang nyaring, dengan sorak-sorai dan dengan tiupan nafiri dan sangkakala. Seluruh Yehuda bersukaria atas sumpah itu, kerana dengan segenap hati mereka bersumpah setia dan dengan kehendak yang bulat mereka mencari Tuhan. Tuhan berkenan ditemui oleh mereka dan mengurniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Bahkan Raja Asa memecat Maakah neneknya dari pangkat ibu suri kerana neneknya itu membuat patung Asyria yang keji. Asa merobohkan patung yang keji itu, menumbuknya sampai halus dan membakarnya di lembah Kirdon. Sekalipun bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan dari Israel, namun hati Asa tulus ikhlas sepanjang umurnya. Ia membawa persembahan-persembahan kudus ayahnya dan persembahan-persembahan kudusnya sendiri di rumah Allah, yakni emas dan perak serta barang-barang lain.
tidak ada perang sampai pada tahun ke-35 pemerintahan Asya. Inilah firman Tuhan. Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Matius pasal 9 mulai ayat 35 hingga pasal 10 ayat 8. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Syurga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfius dan Tadeus, Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehinya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Inilah Injil Kristus. Shalom dan selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat hari Minggu kepada Anda semua. Terima kasih karena beribadah bersama dengan kami secara atas talian. Marilah kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa di sorga, kami mau berdoa, mohon Roh Kudus Tuhan membimbing kami ke dalam seluruh kebenaran, dan biarlah firman-Mu yang kami dengarkan membangun, memberkati, dan menguatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini saudari, saya ingin berkongsi kepada Anda semua dari petikan Alkitab di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-15 ayat 1 sehingga 19 sebagai latar belakangnya, dan saya mengangkat satu tajuk khotbah, yaitu bermula baik, berakhir dengan baik. Anda boleh katakan kepada kiri kanan Anda di rumah, bermula baik, berakhir dengan baik. Dalam dunia hiburan, saudari, wayang hebat selalunya berakhir dengan baik dan menyenangkan hati penonton. Namun penonton akan marah, tidak puas hati, dan menyesal kalau dia menonton wayang yang pada mulanya baik, tetapi pada penghujung cerita tiba-tiba berakhir dengan tidak baik. Apalagi kalau menonton di panggung wayang, menyesal beli tiketnya. Hari ini saudari, saya mau mengongsikan kisah hidup seorang raja dari keturunan
Raja Daud yang dipanggil Raja Asa. Kita lihat jalan cerita kehidupan Raja Asa. Dan semoga dari cerita ini akan memberi satu pedoman yang amat bermanfaat untuk saya dan saudara-saudari. Tahun pertama pemerintahan Raja Asa, sehinggalah tahun ke-35, itu merupakan permulaan dan pertengahan perjalanan kehidupan dan pemerintahan yang baik. Dan itu membawa Anda semua kepada poin yang pertama khotbah saya, permulaan atau bermula dengan baik. Apabila kita membaca ayat-ayat firman Tuhan, kita dapati di awal pemerintahan Raja Asa, Alkitab mengatakan dia memiliki pribadi yang saleh. Misalnya dalam 2 Tawarik 14 ayat 2, Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan Allahnya. Perhatikan, dia melakukan apa yang baik, apa yang benar di mata Tuhan. Pribadi yang saleh. Lanjut dikatakan dalam 2 Tawarik 15 ayat 8, ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Azaria bin Oded itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia membaharui mezbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan. Saudara, perhatikan karakter yang ada pada Raja Asa ini. Bila Nabi Azaria menyampaikan firman Tuhan, perkataan nubuat diucapkan oleh Nabi itu, Asa ini dia mendengar. Dan apa yang dia dengar itu, dia menguatkan hatinya untuk menurutinya. Dan kemudian diterjemahkan secara praktikal, dia menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin, dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Lihat karakter Raja Asa pada awal pemerintahannya. Dan sudah tentu saudari, kalau seseorang memiliki pribadi yang saleh, maka pemerintahannya juga saleh. Dalam 2 Tawarik 14 ayat 4, ia memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dan mematuhi hukum dan perintah. Keutamaan raja ini, dia selain memiliki pribadi yang saleh, karakter yang saleh di dalam dirinya, maka itu mempengaruhi cara dia memerintah. Dia memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan dan mematuhi hukum dan perintah. Apalagi dikatakan dalam 2 Tawarik 15 ayat 9, ia mengumpulkan seluruh Yehuda dan Benyamin dan orang-orang Efraim, Manasye dan Simeon yang tinggal di antara mereka sebagai orang asing, sebab dari Israel banyak yang menyeberang memihak kepadanya ketika mereka melihat bahwa Tuhan Allahnya beserta dengan dia. Saudari, berbeza dengan Raja Yerobiam. Raja Yerobiam membuat orang Israel jatuh dalam dosa. Tetapi seorang raja seperti Raja Asa memiliki karakter pribadi yang saleh, kemudian mempengaruhi pemerintahannya yang saleh. Dia mengumpulkan seluruh Yehuda dan Benyamin, orang Efraim, Manasye, Simeon, supaya mereka ini beribadah kepada Tuhan. Bahkan rakyat ini melihat bahwa Tuhan Allahnya beserta dengan Raja Asa.
Lanjut saudari, memanglah kalau ada karakter yang saleh, ada pemerintahan yang saleh, dan sudah tentu yang berikutnya, dia ini memiliki pengaruh yang saleh. Raja ini ada pengaruh yang saleh, sehingga dia boleh mempengaruhi rakyat pada waktu itu untuk membuat perjanjian mencari Tuhan. 2 Tawarik 15 ayat 12, mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan, Allah nenek moyang mereka, dengan segenap hati dan jiwa. Raja yang memiliki pribadi saleh, pemerintahannya saleh, pengaruhnya yang saleh, membuat orang lain mencari Tuhan dengan segenap hati dan jiwa. Lanjut daripada itu, apa yang ada dalam diri Raja Asa ini, saudari, dia dikatakan memiliki hidup doa dan iman yang luar biasa. Itu direkodkan dalam 2 Tawarik 14 ayat 8. Pasukan-pasukan Asa yang dari Yehuda jumlahnya 300.000 orang yang membawa perisai besar dan tombak. Dan yang dari Benyamin jumlahnya 280.000 orang yang membawa perisai kecil sebagai pemanah. Mereka semua pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Ayat 9, Zerah orang Ethiopia itu maju berperang melawan mereka dengan tentera sebanyak 1.000.000 orang dan 300 kereta. Ia sampai ke Maresa. Lihat saudari, Raja Asa memiliki kekuatan tentera pada waktu itu 580.000 tentera. Sedangkan Zerah orang Ethiopia itu, dia memiliki tentera seramai 1.000.000 tentera dan 300 kereta perang. Coba teka, kalau ikut logiknya, siapa yang boleh menang? Mungkin orang berkata jumlah yang besar, itulah yang akan menang. Tetapi sebaliknya saudari, di dalam 2 Tawarik 14 ayat 12, dan Tuhan memukul kalah orang-orang Ethiopia itu di hadapan Asa dan Yehuda. Orang-orang Ethiopia itu lari. Jadi Raja Asa mendapat kemenangan ke atas 1.000.000 tentera dan 300 kereta perang orang-orang Ethiopia. Apa rahasianya saudari? Rupa-rupanya dalam ayat yang ke-11 mendedahkan kepada kita rahasia, yaitu doanya dan iman Raja Asa. Kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya, "Ya Tuhan, selain daripada Engkau tidak ada yang dapat menolong." Wah, imannya hanya Tuhan yang tolong. Yang lemah terhadap yang kuat, tolonglah kami ya Tuhan. Satu iman, Allah kami, karena kepadamulah kami bersandar. Imannya saudari. Dan dengan namamu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Ya Tuhan, Engkau Allah kami, jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau. Lihat isi doanya, lihat imannya. Raja ini memiliki pribadi yang saleh, pemerintahan yang saleh, pengaruh yang saleh. Dalam kehidupan rohaninya dia ada doa dan iman yang luar biasa. Dan lanjut saudari, dia adalah seorang pemimpin yang tidak berkompromi. Itu didedahkan dalam 2 Tawarik 14 ayat 3. Dikatakan bahwa ia menjauhkan mezbah-mezbah asing dan bukit-bukit pengorbanan, memecahkan tugu-tugu berhala dan menghancurkan tiang-tiang berhala. Saudari, raja ini pada pemerintahannya, dia tidak izinkan ada orang menyembah dewa-dewa, bahkan mezbah-mezbah asing, bukit-bukit pengorbanan dijauhkan, tugu-tugu berhala dipecahkan, tiang-tiang berhala dihancurkan. Ingat saudari, dia bukan hanya melakukannya ke atas rakyat pada waktu itu, tetapi tanpa berbelah bahagi,
tanpa berkompromi. Kalau terjadi terhadap keluarganya sendiri yang menyembah berhala, dia juga tentang. Misalnya dalam ayat yang 2 Tawarik 15 ayat 16, bahkan Raja Asa memecat maka neneknya dari pangkat ibu suri ataupun bonda permaisuri, karena neneknya itu membuat patung Asyera yang keji. Asa merobohkan patung yang keji itu, menumbuknya sampai halus dan membakarnya di lembah Kidron. Saudari, raja ini bukan hanya dia tahu suruh ataupun memerangi orang lain yang tidak menghormati Tuhan, tapi kalau ada dalam kalangan keluarganya sendiri tidak menghormati Tuhan, juga dia tegur dan tentang. Hari ini ramai kita takut tegur keluarga sendiri, apalagi mereka jauh dengan penuh hormat, mereka berusia daripada kita, mereka buat keputusan yang sebaliknya, membuat keputusan yang tidak menghormati Tuhan, dan kita hanya turuti sahaja. Tetapi Raja Asa, neneknya yang pada waktu itu sebagai bonda permaisuri, karena tidak menghormati Tuhan, menyembah patung Asyera, dilucutkan jawatannya. Bahkan patung yang dibuatnya dirobohkan, ditumbuknya dan dibakarnya. Pemimpin yang tidak berkompromi. Memang menarik saudari apabila kita membaca kisah kehidupan Raja Asa sejak dia mula memerintah. Namun kisah hidup Raja Asa berakhir dengan tidak baik. Tahun ke-36 hingga ke-41 pemerintahannya berkesudahan dengan kisah yang tidak masuk akal bagi setengah orang atau mungkin semua. Karena bagaimana mungkin raja yang ada karakter yang saleh, pemerintahan yang saleh, pengaruh yang saleh, doa iman yang luar biasa, yang tidak berkompromi, tetapi 5 tahun terakhir dari pemerintahannya merekodkan kisah yang tidak baik. Dan itu membawa kita kepada poin saya yang terakhir atau yang kedua, berakhir dengan sebaliknya. Saudari, apa yang terjadi kepada Raja Asa? Yang pertama, 5 tahun terakhir dari pemerintahannya dikatakan bahwa dia takut kepada Baesa, Raja Israel. Pada tahun ke-36 pemerintahan Asa, majulah Baesa, Raja Israel, hendak berperang melawan Yehuda. Ia memperkuat Rama dengan maksud mencegah lalu lintas kepada Asa, Raja Yehuda. Baesa ini adalah Raja Israel. Dan Baesa hendak berperang melawan Yehuda. Dan dia membuat sekatan lalu lintas kepada Asa, Raja Yehuda. Dan bila dia mendengar bahwa Raja Baesa mau menyerang Yehuda, dia takut saudari. Dan lanjut daripada peristiwa itu, dia lupa untuk cari Tuhan. Sebaliknya dalam 2 Tawarik 16 ayat 2 merekodkan Raja Asa bersandar kepada manusia. Lalu Asa mengeluarkan emas dan perak dari perbendaharaan rumah Tuhan dan dari perbendaharaan rumah raja dan mengirimkannya kepada Ben-Hadad Raja Aram yang diam di Damsyik dengan pesan, ada perjanjian antara aku dan engkau, antara ayahku dan ayahmu. Ini kukirim emas dan perak kepadamu, marilah batalkanlah perjanjianmu dengan Baesa Raja Israel supaya ia undur daripadaku. Saudara-saudari, ketika Raja Baesa mau menyerang Yehuda, Raja Asa ketakutan dan dia mulai fikir-fikir dalam hatinya, siapakah yang raja lain yang boleh menolong dia? Raja yang mana lagi yang lebih kuat pada zaman itu? Lalu dia teringat Raja Ben-Hadad, Raja Aram. Dan kemudian bersandar kepada
Aram. Dan ketika itu terjadi, maka Tuhan mengutus Nabi Hanani atau pelihat datang kepada Raja Asa untuk membetulkan arah tujunya yang sudah menyimpang. Dia perlu dibetulkan kembali. Tetapi ini yang terjadi. Pada waktu itu dalam ayat yang ke-7 dari pasal yang ke-16, pada waktu itu datanglah Hanani pelihat itu kepada Asa, Raja Yehuda, katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentera Raja Aram dari tanganmu. Saudari, kalaulah Raja Asa terus berpaut kepada Tuhan, dia juga boleh menguasai Raja Aram dan tenteranya. Tetapi dia bersandar kepada manusia. Apa jadi dengan doa dan iman Raja Asa yang pada mula-mulanya luar biasa doa dan imannya. 5 tahun yang terakhir doanya menjadi luntur, imannya menjadi luntur, lenyap. Itu direkodkan di dalam 2 Tawarik 16 ayat 8. Bukankah tentera orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya? Kereta dan orang berkudanya sangat banyak. Namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu karena engkau bersandar kepadanya. Ingat saudari, tentera orang Ethiopia itu 1.000.000 tentera dan memiliki kekuatan 300 kereta perang. Namun itu Tuhan memberi kemenangan kepada Raja Asa yang hanya memiliki kekuatan tentera 580.000 tentera. Imannya luntur, doanya juga luntur. Dan malah yang lebih teruk, Raja Asa tidak dapat menerima teguran, saudari. Dalam 2 Tawarik 16 ayat 10, maka sakit hatilah Asa karena perkataan pelihat itu, sehingga ia memasukkannya ke dalam penjara, sebab memang ia sangat marah terhadap dia karena perkara itu. Pada waktu itu Asa menganiaya juga beberapa orang dari rakyat. Berbeza, saudari. Karakter yang saleh entah kemana, pengaruh yang saleh entah kemana, cara pemerintahan yang saleh entah kemana. Ketika dia mendengar firman Tuhan pada awalnya, dia begitu mendengar sungguh-sungguh dan melakukannya. Tapi kali ini bila dia ditegur, dia sakit hati, bahkan memasukkan pelihat itu atau nabi yang berbicara kepadanya ke dalam penjara. Dia marah, bahkan dia menganiaya beberapa orang dari rakyat. Dan seterusnya Raja Asa jatuh sakit. Dan ini yang menyedihkan, saudari. Dia jatuh sakit tetapi tidak pernah mencari Tuhan. Itu direkodkan dalam 2 Tawarik 16 ayat 12. Pada tahun ke-39 pemerintahannya, Asa menderita sakit pada kakinya yang kemudian menjadi semakin parah. Namun dalam kesakitannya itu, ia tidak mencari pertolongan Tuhan, tetapi pertolongan tabib-tabib. Sedih, saudari. Dia menderita, penyakitnya semakin parah, tapi dia tidak mencari pertolongan Tuhan. Apa yang dia buat? Dia pergi cari dokter-dokter. Dia percaya kepada dokter-dokter lebih kepada percaya kepada Tuhan. Dalam 2 Tawarik 16-13, kemudian Asa mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya. Ia mati pada tahun ke-41 pemerintahannya. Inilah kesudahan, inilah pengakhiran kisah hidup Raja Asa. Seorang pengkhotbah, Daniel Kolenda, beliau menulis dan saya memetiknya. Beliau berkata seperti ini. Raja Asa atau King Asa, he trusted armies and obtained war. He trusted doctors and obtained death. Dia mempercayai kekuatan tentera dan memperoleh perang. Dia mempercayai tabib-tabib atau dokter, tetapi memperoleh kematian. Inilah cerita penutup kisah hidup Raja Asa.
Sebagai penutup saudari, lebih kurang 5 tahun terakhir pemerintahan Raja Asa tidak merekodkan sebarang ataupun segala kehebatan seperti 36 tahun yang sebelumnya mengenai perjalanan hidup dan pemerintahannya. Ada 2 peristiwa perang yang terjadi pada zaman pemerintahan Raja Asa di Yehuda. Tahun ke-10 pemerintahannya tercetus perang dengan Ethiopia, tetapi menang. Yang ini saya sebut sebagai serangan luaran, ya, sebab itu bangsa asing. Namun pada tahun ke-36 pemerintahannya, rancangan Baesa Raja Israel mau memerangi Yehuda, dan ini saya sebut sebagai serangan dalaman, karena Raja Baesa itu adalah sesama kaum Israel. Nampaknya tekanan dari dalam kalangan sesama Israel membuat Asa hilang arah. Jadi keadaan itu, saudara-saudari, seolah-olah sama juga dengan keadaan kita pada hari ini, yaitu tekanan dari dalam yang nampaknya lebih memudaratkan daripada tekanan yang diterima dari luar. Tekanan dari orang luar barangkali masih boleh kita bertahan dan cepat-cepat berdoa untuk memohon pertolongan Allah. Tetapi apabila tekanan datang dari orang dalam keluarga sendiri, yang kita kenal, mungkin di tempat kerja, mungkin tempat pelayanan, dalam keluarga barangkali sangat berat untuk dihadapi sehingga boleh membuatkan kita hilang arah dan putus asa, sama seperti yang dialami oleh Raja Asa. Tapi ingatlah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam 2 Tawarik 16 ayat 9e, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Jadi saudari, mari kita cari Tuhan, cari kekuatan di dalam Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Apapun cabaran atau tekanan atau masalah dalam hidup Anda, marilah tetap bersungguh hati terhadap Tuhan. Janganlah hilang iman dan hala tuju ilahi dalam hidup Anda. Jangan putus asa. Tetaplah mengandalkan Tuhan dalam segala jalan hidup Anda. Apa yang populer atau yang penting bukanlah tentang bagaimana kita bermula, tetapi bagaimana kelak kita berakhir. Itulah yang menjadi bahan cerita. Masih tidak terlambat untuk saya dan saudara memulakan sesuatu yang baik hari ini sebelum tiba waktunya kita juga meninggalkan dunia ini. Sebelum akhir hidup kita, marilah hidup menjadi contoh dan berkat bagi keluarga, rakan seiman, dan semua orang. Rasul Paulus memberi teladan yang begitu membangun untuk kita semua. Filipi 3:13-14, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Marilah saudari, lupakan apa yang di belakangmu. Target kita ialah panggilan sorgawi. Rebutlah itu. Mulakan sekali lagi. Bermula baik dan berakhir dengan baik. Raja Asa barangkali sudah putus asa untuk mempercayai Tuhan. Tapi janganlah kita berhenti berdoa dan beriman kepadanya. Apapun yang terjadi, jangan hilang iman. Tuhan tetap ada menyertai orang-orang yang mengasihinya. Tetap handalkan Tuhan dalam hidupmu. Tetap percaya kepadanya dan jangan lupakan Tuhan. Tetap hidup sesuai dengan firman-Nya dan setialah seumur hidupmu kepada Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu respon ini sebagai doa kita, tetap mengandalkan Tuhan apapun keadaanmu sekarang. Jangan pernah lupakan Tuhan. Bermula baik, berakhir dengan baik. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, firman Tuhan, biarlah Roh Kudus Tuhan terus membimbing kami, menolong kami untuk meneruskan apa yang baik
yang telah Engkau kerjakan di dalam hidup kami, supaya ianya juga akan berkesudahan dengan baik, sehingga hidup kami menjadi berkat bagi keluarga kami, rakan-rakan seiman, bahkan negara kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari pada saat ini kita mengangkat penyembahan ini bersama-sama. Sebagai respon kita kepada firman Tuhan, kita mengandalkan seluruh kehidupan kita hanya kepada Yesus. Kemanapun kau membawaku, lebih baik dari jalanku. Bagaimanapun kau membentukku, lebih indah dari cinta di dunia. Sama-sama katakan, kemanapun kau membawaku. Kemanapun kau membawaku, lebih baik dari jalanku. Bagaimanapun kau membentukku, lebih indah dari cinta di dunia. Apapun yang terjadi di hidupku, tak pernah di luar perhitunganmu. Sampai bila pun ku dapat selalu mengandalkanmu di dalam langkahku. Sekali lagi katakan, kemanapun kau membawaku. Kemanapun kau membawaku, lebih baik dari jalanku. Bagaimanapun kau membentukku, lebih indah dari cinta di dunia. Apapun yang terjadi di hidupku, tak pernah di luar perhitunganmu. Sampai bila pun ku dapat selalu mengandalkanmu di dalam langkahku. Apapun yang terjadi di hidupku, tak pernah di luar perhitunganmu. Sampai bila pun ku dapat selalu mengandalkanmu di dalam langkahku. Mengandalkanmu di tiap langkahku. Haleluya. Mengandalkanmu di tiap langkahku. Selamat pagi saudara dan saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan karena kita bertemu sekali lagi dalam ibadah atas talian. Puji Tuhan atas kesetiaan Anda beribadah bersama-sama atas talian. Seterusnya mari kita mendengar pengumuman. Pengumuman yang pertama adalah mengenai sel kanak-kanak. Sel kanak-kanak akan diadakan atas talian setiap hari Ahad jam 9.30 pagi.
Dan pengumuman yang kedua adalah berita kepada semua muda-mudi di mana sel muda-mudi akan diadakan atas talian setiap hari Sabtu jam 8 malam. Berikut merupakan langkah-langkah untuk Anda mengikuti sel oksigen atas talian pada jam 8 malam setiap hari Sabtu. Pertama, pastikan Anda memuat turun aplikasi Zoom. Setelah memuat turun, sila type ascoxygen.online.church dalam carian Google untuk mendapatkan pautan. Ini adalah disebabkan pautan tersebut akan berubah setiap minggu. Semasa Anda berada di dalam sesawang ASC Oxygen, sila tekan pautan yang disediakan dan selepas menekan pautan tersebut, Anda akan dibawa secara langsung ke aplikasi Zoom. Semasa di dalam aplikasi Zoom, sila tekan butang ini untuk memastikan Anda dapat berhubung di antara satu sama lain. Diingatkan, pertemuan sel akan diadakan setiap hari Sabtu jam 8 malam. Jumpa Anda di sana. Dan pengumuman yang ketiga adalah mengenai pembaptisan. Bagi Anda yang mau dibaptis, Anda bolehlah berhubung dengan staf pengembalaan bahagian bahasa Malaysia untuk mengatur kelas pembaptisan. Pengumuman yang keempat adalah bagi Anda yang sudah merancang untuk berkahwin tahun ini, Anda boleh berjumpa dengan Reverend Hillary untuk menukar tarikh perkahwinan Anda. Dan seterusnya adalah mengenai persembahan dan juga persepuluhan. Persembahan dan persepuluhan kita boleh beri dengan beberapa cara. Cara yang pertama adalah secara online, seperti yang tertera. Cara yang kedua melalui aplikasi BOS. Dan cara yang ketiga, Anda boleh menghantar ke pejabat gereja. Pejabat gereja akan dibuka setiap hari Isnin, hari Rabu dan hari Jumaat sahaja. Masa pejabat ialah jam 8 pagi sehinggalah jam 2 petang. Tuhan memberkati. Ringkasan hukum-hukum Allah. Dengarkanlah apa yang dikatakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan seluruh akalmu. Inilah perintah yang terutama dan yang terpenting. Perintah kedua sama pentingnya dengan yang pertama. Kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi diri kamu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini. Tuhan, kasihanilah kami dan tuliskanlah semua hukum ini di dalam hati kami. Kerana demikianlah Allah mengasihi dunia ini, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita daripada dosa, untuk menjadi pengantara kita di syurga dan membawa kita kepada hidup yang kekal. Oleh kerana itu, marilah kita mengakui dosa-dosa kita dengan sesal serta beriman dan berniat hendak melakukan hukum-hukum Allah serta hidup dalam kasih dan damai dengan semua manusia. Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di syurga, pencipta kami dan hakim kami. Kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia, baik dalam fikiran, perkataan dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertaubat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu, Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kamu, membebaskan kamu dari segala dosamu melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kamu untuk pelayanannya dengan kuasa Roh Kudus dan memelihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin.
Sekarang karena kita telah diperdamaikan dengan Allah sebab iman, kita mengalami kesejahteraan dengan Allah dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh yang demikian, kita mesti berdamai di antara satu sama lain di dalam tubuh Kristus. Damai sejahtera Tuhan selalu beserta kamu. Marilah kita berdamai di antara satu sama lain dengan norma baharu, mungkin begini, dengan satu sama lain bersama-sama. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, angkatlah hatimu. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita. Bukan saja patut, bahkan adalah kewajiban kita dan kegembiraan kita. Selalunya dan di mana-mana sahaja mengucap syukur dan pujian Bapa yang Maha Kuasa Pencipta langit dan bumi. Dan sekarang kami bersyukur sebab Engkau telah menyatakan kemuliaan-Mu sama dengan kemuliaan anak-Mu dan Roh Kudus. 3 oknum sama keagungan, tak terbahagi kemuliaannya. Tuhan dan Allah yang tunggal, yang disembah dan dipuji selama-lamanya. Sebab itu kami turut memuji Engkau bersama dengan suara malaikat-malaikat dan penghulu-penghulu malaikat dan semua kaum syurga yang selalu memuji dan besarkan nama-Mu yang mulia itu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah daripada segala kuasa dan keperkasaan. Surga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Hosana bagi yang maha tinggi. Saudara, mari kita berdoa. Semua kemuliaan kepadamu Bapa kami di surga, sebab di dalam kemurahan-Mu Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk disiksa dan mati di atas kayu salib untuk penebusan kami. Di situ Dia telah membuat penampilan yang penuh untuk dosa-dosa seisi dunia dan mempersembahkan dirinya sendiri sebagai kurban satu kali sahaja untuk segala dosa kami. Dia telah menentukan dan di dalam Injilnya memerintahkan kami untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematiannya yang sangat tinggi nilainya sampai Dia datang kembali. Dengarlah kami yang meminta dengan rendah hati, ya Bapa yang berkasihan, dan kurniakanlah supaya melalui kuasa Roh Kudus, kami yang menerima kurnia-kurnia ini, roti dan air anggur, menurut peraturan anak-Mu Yesus Kristus penyelamat kami, sebagai peringatan akan sengsara dan kematiannya, mendapat bahagian dalam tubuh dan darahnya yang sangat berharga itu. Pada malam Tuhan Yesus dikhianati, Dia mengambil roti dan mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti itu dan membahagikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, "Ambil dan makan. Inilah tubuh aku yang diberikan untuk kamu. Buatlah demikian sebagai peringatan akan aku." Begitu juga setelah habis makan, Dia mengambil cawan serta mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya serta berkata, "Minumlah ini kamu semua. Ini adalah darah aku, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kamu dan bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Buatlah demikian setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan aku." Bersama kita isyaratkan, Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Kita memecahkan roti ini untuk mendapat bahagian dalam tubuh Kristus. Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan anak domba Allah. Kurnia Allah adalah untuk jemaah Allah. Dekatilah dengan iman dan dengan rendah hati. Terimalah roti dan air anggur ini sebagai peringatan bahwa Kristus mati untuk kamu, serta menerima Dia dalam hatimu dengan iman dan syukur. Amin.
Inilah tubuh dan darah Yesus Kristus yang telah diberikan untuk saudara-saudari dan saya. Amin.
Saudara-saudari, marilah kita berdoa seperti yang diajarkan oleh penyelamat kita bersama-sama. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kerana Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa syukur bersama-sama. Allah kekal Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah menerima kami sebagai anggota-anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus, penyelamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah memberikan kami makanan rohani di dalam sakramen tubuh dan darah-Nya. Sekarang, utuskanlah kami ke dalam dunia dengan damai, dan kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Haleluya, sekali lagi kita mau berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Kita mau katakan bahwa kita siap menabur bagi Tuhan di dalam kerajaan-Nya. Amin. Bersama katakan, telah terdengar panggilan surgawi untuk menjadi garam terang di dunia. Untuk tanggalkan semua beban yang menghalang, untuk berlari mengejar mahkota kehidupan kekal. Terdengar panggilan surgawi untuk menjadi garam terang di dunia.
Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan, terima kasih kerana Anda telah bersama dengan kami sepanjang kebaktian ini dimanapun Anda berada. Doa kami adalah kiranya Tuhan terus-menerus memberkati Anda dan keluarga Anda, supaya di dalam minggu-minggu akan datang kita akan dapat bertemu lagi. Kami harapkan Anda sehat-sehat saja, jaga diri baik-baik. Bye-bye.